Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua RT 3 RW 3 Kelurahan Kemayoran, Bapak Gus Habib. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kelurahan Kemayoran RT 3 RW 3. Dan tidak lupa yang saya banggakan, saudara-saudara yang berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang dapat kita syukuri karena kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat dan berkah. Nah, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, tentunya fenomena-fenomena telah kita temukan, telah kita rasakan, dan telah kita amati dengan sebaik-baiknya. Di Indonesia, penormalan dalam kegiatan tentunya melewati proses hukum serta harus ada transparansi terkait dengan kesepakatan antara pihak kita dengan pihak yang lainnya. Yang dimaksud dalam kesepakatan tersebut itu berkaitan dengan normal dalam berinteraksi sosial. Dalam berinteraksi sosial, tentunya kita semua memerlukan adanya perhatian dan komitmen untuk saling menghargai dan menciptakan kedamaian. Bentuk implementasi tersebut tentunya ketika kita berinteraksi sosial, kita tidak luput dari saling kontak langsung dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya fenomena bisa terjadi penyimpangan apabila ada sesuatu yang tidak normal. Yang tidak normal itu berkaitan dengan jenis kelamin salah satunya. Jenis kelamin yang ada di Indonesia yang telah dikesepakati bersama tentunya hanya ada dua. Dua jenis kelamin ini disepakati apa saja itu? Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, dan perempuan. Saudara-saudara semuanya, tentu dengan adanya kesepakatan dua jenis kelamin ini yang ada di Indonesia, kita itu disebut normal. Dan apabila yang menyatakan jenis kelamin itu 1, 5, bahkan ribuan, itu dianggap penyimpangan. Kasus ini yang dinamakan LGBT. Nah, LGBT ini tidak dibenarkan di Indonesia karena menyimpan lesbian, gay, biseksual. Itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Paham saudara-saudara sekalian? Mengapa LGBT ini perlu perhatian khusus? Karena udah marak, sudah ramai di media sosial dan mengatakan hal seperti itu normal. Wow, itu sangat tidak masuk akal. Nah, saya akan paparkan terkait dengan apa yang menjadi landasan data apa yang harus kita dukung agar LGBT ini tidak dinormalisasikan dalam negara kita. Dalam perspektif agama, surat Al-A'raf ayat 80-81 bahwasanya Nabi Lut dilarang untuk menikahi atau menyukai sesama jenis.
Allah sudah menegaskan bahwasanya hal yang seperti itu tidak diperbolehkan karena itu melawan fitrah manusia. Jadi, sesama jenis itu tidak diperbolehkan saling menyukai, mencintai, memiliki hal-hal yang berhubungan dengan konteks berdua. Itu tidak boleh. Dalam perspektif kemanusiaan, tentunya hal seperti ini melanggar hak asasi manusia. Mengapa melanggar? Karena bentuk kecintaan itu hanya laki-laki dan perempuan maupun perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Itu salah. Dalam perspektif keluarga, tentunya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah itu sebagai pemimpin, ibu itu sebagai pelindung, dan anak itu berperan untuk generasi penerus. Lantas, ayah itu jenis kelaminnya apa? Tentu laki-laki. Ibu jenis kelaminnya apa? Tentu perempuan. Nah, anak-anak bisa laki-laki dan perempuan. Apabila anak ini mengalami tersesat dalam pikiran dan perasaannya, maka nasib semuanya harus kita pertaruhkan. Siapa yang patut disalahkan jika normalisasi sejak dini mereka menganggap LGBT itu benar? Siapa yang salah? Saya tanya pada kalian semua. Siapa yang salah, saudara-saudara sekalian? Siapa? Siapa yang bertanggung jawab jika LGBT kita tanamkan dari keluarga? Saya tanya, siapa? Jika tidak ada yang bisa menjawab, oleh karena itu, perspektif keluarga itu menegaskan tidak boleh. Keempat, perspektif dari WHO. WHO menyatakan bahwasanya jenis kelamin itu berdasarkan dari dua yang tidak melanggar adanya data ilmiah, data medis. Kalau sampai ini berkesinambungan data medis, bisa dikatakan ini bukan bagian dari jenis kelamin, melainkan pikiran kita sesat, arah kita tidak ditemukan, dan bagaimana cara sikapi ini yang tidak benar. Wah, gawat, gawat, gawat. Lawan LGBT, lawan LGBT, lawan LGBT. Arah kita semua saudara-saudara haruslah tetap tertata. Kita punya impian, kita punya mimpi, kita punya jalan, dan kita punya arah. Dari satu alasan kita mampu menegakkan jati diri kita, moralitas kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan bebas, artinya kita mampu melawan penyimpangan LGBT. Tidak boleh lesbi, tidak boleh gay, tidak boleh biseksual. Itu tidak boleh. Kalau sampai ada seperti itu, laporkan. Laporkan pada pihak yang berwenang. Jika sudah dilaporkan, kita nasihati terlebih dahulu jika kita menemukan seperti itu. Sekalipun teman kita sendiri. Laporkan. Kita harus lawan segala bentuk penyimpangan. Ingat saudara-saudara semuanya, kepalkan tangan kalian semua. Kita bersama-sama, saya dan kalian semua menolak adanya penyimpangan bentuk apapun itu dari LGBT. Kita lawan. Sepakat untuk melawan? Sepakat untuk melawan. Angkat tangan kanan kalian semua. Sepakat untuk melawan. Sepakat. Lawan LGBT. Lawan LGBT. Lawan LGBT. Masya Allah, luar biasa. Kelurahan Kemayoran ambil sikap untuk melawan. Tidak ada yang namanya LGBT. Cinta harus terdiri dari dua orang, laki-laki maupun perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Bukan seperti itu.
Kita perlu sadar, kita butuh gebrakan, pengarahan yang tertata, dan komunikasi yang baik agar terciptanya negara cerdas, negara maju, dan negara yang damai. Kita tidak pernah membenci orangnya manusia. Paham? Kita tidak pernah membenci manusianya. Melainkan kita hanya memukul rata bahwa sikap yang telah dilakukan atau yang diberikan oleh orang tersebut itu salah, tidak dengan manusianya. Pikir cerdas, etika harus dipertahankan dan diwujudkan dengan lurus. Lawan LGBT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.